Anggap aja namanya ini Mbak Siti. Biar lebih gampang nyebutnya ya, Bos. Nama yang lebih keren gak ada ya, Bos? Halo bos-bosku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat bos-bos yang sudah mengklik video ini. And welcome to channel YouTuber Sederhana Bukan Cerita Biasa. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah misteri yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Salak. Gunung Bambang duduk salak. Sorry bos, saya dengernya buah salak. Ini ya bos. Aduh, kita mbak gambare bocah-bocah TK bareng. Gunung Salak Bambang, duduk gunung, duduk salak, tapi Gunung Salak. Oh, oke bos. Saya baru paham. Gini ya bos. Wes sembuhlah sakarepmu. Gunung Salak tersebut menjadi populer dan semakin dikeramatkan setelah peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tanggal 9 Mei 2012 silam. Dalam tragedi tersebut menewaskan 35 warga negara Indonesia dan 10 warga negara asing. Jadi total korbannya adalah 45 orang bos. Oke, tanpa panjang dikali lebar lagi, langsung aja ini dia kisah selengkapnya. Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta dengan ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut. Rangkaian kawasan gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Walaupun memiliki nama yang terdengar mirip seperti nama buah, namun, arti dari Gunung Salak sendiri tidak ada hubungannya dengan salak. Nama salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu salaka yang berarti perak. Sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perak. Menurut kepercayaan masyarakat Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung yang suci karena menjadi tempat menghilangnya Sri Baduga Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis, Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada 2012 yang lalu, tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Mulai dari cerita nenek renta yang berusia sekitar 80 tahunan yang tinggal di sisi tebing, suara wanita menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi, hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak. Selain itu masih ada lagi kisah seram lainnya. Misalnya saja para pendaki yang hilang saat sedang mendaki, binatang gaib berukuran besar yang entah muncul dari mana, dan misteri puncak Manik. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib. Puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berhembus dengan kencang. Sebuah pengalaman mistis di Gunung Salak juga pernah dialami oleh seorang gadis dari anggota sebuah komunitas di Jakarta yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi makrab atau malam keakraban. Anggap aja namanya ini Mbak Siti. Biar lebih gampang nyebutnya ya bos. Nama yang lebih keren gak ada ya bos? Protes-protes gak tak bayari loh. Kan memang gak dibayar bos. Oh iya ya. Gunung tersebut dipilih sebagai acara kemahasiswaan oleh Mbak Siti ini karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek campingnya yang tidak sulit. Selain itu, karena sudah menjadi langganan, Mbak Siti dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial oleh para ranger yang berjaga. Mbak Siti menceritakan bahwa kejadian mistis tersebut terjadi pada tahun 2015.
Kala itu ia tengah mengadakan makrab atau malam keakraban bersama anggota komunitas kampusnya. Pada saat acara jurit malam, ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek. Sebelum acara dimulai, sebenarnya ia dan beberapa temannya sudah memiliki perasaan yang nggak enak. Hanya saja perasaan itu sengaja tak digubris. Apalagi acara berkemah dan jurit malam di Gunung Salak saat itu bukan pertama kalinya diadakan. Sudah berkali-kali diadakan dan selama itu aman-aman aja bos. Acara jurit malam pun dimulai pada pukul 12 malam dan estimasi waktunya akan berakhir pada pukul 5 pagi. Awalnya segala sesuatunya berjalan lancar-lancar saja bos. Hingga tiba-tiba ia mendapatkan laporan dari temannya yang sedang berjaga di pos lain melalui HT atau handy talkie. Teman dari Mbak Siti ini mengatakan bahwa ia mendengar dengungan lagu Sunda di telinganya. Suara tersebut terasa sangat dekat, seakan-akan berasal dari belakang tubuhnya. Namun Mbak Siti dan teman-temannya menanggapinya hanya dengan bercanda aja bos. Selang beberapa jam, gangguan pun kembali terjadi. Kali ini teman yang berjaga satu pos dengan Mbak Siti berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak dari balik kamar mandi. Mbak Siti ini sebenarnya udah mulai merasa ada yang gak beres bos. Namun ia berusaha untuk meyakinkan dan memberanikan diri. Mbak Siti pun kemudian menyangkal perkataan temannya tadi. Sampai pada akhirnya ia mendapatkan kabar bahwa ada satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam. Mbak Siti dan teman-temannya pun segera mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak. Untungnya rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena mereka belum berjalan terlalu jauh. Saat ditanya alasannya, rombongan tersebut menjawab bahwa ada salah satu temannya yang menunjukkan mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda. Anggap aja orang tersebut namanya si Otong. Bukan Otong teman saya yang ini ya bos ya. Ini cuma Otong buat contoh aja. Jadi gini cerita detailnya. Ketika rombongan itu tidak dapat melihat dengan jelas arah panah penunjuk jalurnya, si Otong ini menunjukkan teman-temannya untuk melewati jalur tersebut. Namun anehnya di tengah jalan si Otong ini justru malah menghilang. Kurang ajar bener bos. Udah disasarin kakak tanggung jawab malah ngilang si Otong. Guru mari ceritanya Ki Bambang. Padahal sebenarnya si Otong ini pada saat itu tidak ikut menjaga pos jurit malam. Dia bertugas untuk menjaga kemah agar tidak dimasuki oleh hewan buas. Lah, terus Otong yang nunjukin jalan tadi siapa? Setelah kejadian itu, rangkaian acara jurit malam tersebut langsung dihentikan atas alasan keamanan. Kejadian-kejadian ganjil tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja bos. Di hari berikutnya, saat mereka sedang menikmati malam terakhir acara makrab tersebut, hal aneh kembali terjadi. Ketika mereka lagi asik-asiknya bernyanyi bersama di acara api unggun, tiba-tiba apinya padam bos. Padahal api unggun tersebut sengaja dibuat besar dengan menggunakan kayu tebal dari batang pohon. Melihat kejadian ganjil tersebut, sontak saja semua orang yang berada di lokasi langsung diam membisu. Kaget bos, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba apinya kok bisa mati sendiri. Khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya pada malam itu juga semua peserta makrab tersebut langsung kembali ke Jakarta. Itulah sedikit kisah misteri dari Gunung Salak yang bisa saya bagikan buat bos-bosku. Sebenarnya cerita-cerita misteri dari gunung itu sangat banyak sekali bos. Jadi mungkin di lain waktu saya akan membagikan kisah mengenai gunung lagi. Kisah dari gunung kembar ada gak bos? Wah, mulai gak beres hari ini. Buat bos-bos yang mau request cerita bisa tuliskan di kolom komentar. Like video ini jika bos-bos suka dan share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar bos-bos tak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih buat bos-bos yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah kata saya minta maaf, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dadah.